What is up everyone, Augustina here and what is up everyone, Augustina here and welcome back to Augustina Channels here once again. Tentunya kita akan aduh anjir, pertama kalinya dalam sejarah intro dari Rawi Beat tentunya, 8 Letters remix dari Rawi Beat. Thank you untuk Rawi Beat yang sudah memberikan kesempatan juga untuk membuat sebuah intro tentunya yang sangat luar biasa tentunya, walaupun memang intronya agak norak sih sebenarnya literally. Oke, so ya, jadi kita hari ini akan membuat sebuah tips. Aku sebenarnya hari ini nggak mau ngoding dan juga nggak ngasih tips sama trik juga buat teman-teman semuanya, karena banyak banget dari teman-teman semua yang pengen ngasih tahu tutorial juga bagaimana caranya menjadi seorang programmer dan tips, dan nanyain juga masalah tips dan trik menjadi seorang programmer, mau web dev, mau software engineers, apalagi kalian baru-baru masuk ke dunia perusahaan, masuk ke dunia kerja gitu literally. Oke. So ya, jadi aku hari ini dan di video kita kali ini aku akan ngasih tahu ke kalian tips programming di tempat kerja, freelance atau perusahaan gede gitu. Di tempat kerja tuh maksudnya tempat kerja sama perusahaan gede itu sebenarnya sama gitu sih literally. Tapi kalau menurutku ini sama, karena memang banyak banget dari teman-teman semuanya juga pada mikir juga gitu kan, kalau bagaimana sih caranya kita membuat, bagaimana caranya kita berfokus kepada sebagai seorang software engineer di bidang di perusahaan besar atau perusahaan tidak besar seperti tech startup apa segala macamnya. Dan ini juga tips ini untuk teman-teman semuanya yang baru saja di-hire oleh perusahaan gede atau perusahaan startup gitu sebagai seorang fresh graduate atau baru saja keterima di sebuah perusahaan besar yang perusahaan tersebut gitu. Dan juga disclaimer, ini khusus untuk backend developer doang. Jadi kan banyak tuh ada developernya tuh banyak, ada profesinya sebenarnya, ada front end, ada backend gitu. Jadi aku berfokusnya ke backend karena memang kebetulan aku seorang backend developer gitu. Oke. So now yang dan kita akan mulai aja langsung ke ke poin pertamanya adalah kita harus kenali dulu problemnya dulu dari perusahaan itu, bahwa banyak banget dari problem dari perusahaan itu yang tidak menjelaskan secara terperinci, atau mungkin tidak menjelaskan secara mendetail gitu bisa dibilang gitu kan, karena mereka hanya menyuruh kita untuk membuat sebuah program yang membuat biasanya itu kalau menurut pengalamanku itu mereka biasanya untuk membuat sebuah software, lalu membuat softwarenya itu tuh disuruh membuat software atau membuat sebuah program gitu misalnya, berbasis web apps tentunya gitu, berbasis web application yang biasanya itu tidak mendetail, dan tidak bisa dibilang kayak tidak ngejelasin satu hal gitu, bahwa mereka tuh pengen buat program tuh alasannya apa gitu, bisa dibilang kayak gitu sih. Dan kalian harus kenali dulu problemnya seperti apa, kalian harus tanya dulu kalian harus berani nanya juga sebelum kalian memulai untuk membuat sebuah program gitu kan, karena memang perusahaan tersebut itu memang harus jadi gitu, memang dipaksa memang harus jadi, dan mau nggak mau pada saat itu nggak harus jadi juga gitu. Pokoknya intinya kayak kalian tuh harus nanya, dan kalian harus nanya seperti apa. Setelah kalian mendapatkan kalian udah mendapatkan sebuah problem, kalian harus juga nanya ke semua lini di perusahaan kalian, setiap divisi kalian gitu, bahwa aku sempat ada meeting bareng sama atasan, bareng sama yang lain-lain, bahwa mereka tuh pengen ini segala macam, membuat sebuah ini segala macam, lalu kalian kalau kalian ini, dan pokoknya kalian akan menjelaskan. Dan ya intinya tuh kayak R&D sih, kayak research and development, bahwa kalian perlu ngasih aplikasi ini dari atasan, dan kenapa kalian perlu bikin aplikasi ini gitu. Kurang lebih seperti itu sih yang
Menurut pengalamanku ya, karena memang banyak banget perusahaan-perusahaan, karena mungkin bukan hanya aku aja yang kena, tapi orang anak-anak lain, anak-anak software engineer yang lain pasti ngerasain juga yang sama gitu. Maksudnya ngerasain juga yang sama bahwa mereka tuh nggak dikasih kejelasan, mereka nggak dikasih kejelasan apa aja sih kok mereka perlunya ini, kenapa kalian perlunya ini gitu. Jadi aku nge-decide untuk membuat sebuah problem, nge-decide sebuah research and development sendiri untuk memang benar-benar bahwa mereka tuh perlu aplikasi ini gitu, perlu aplikasi ini. Nah, kalau misalnya kalian sudah selesai dengan kalau misalnya kalian udah mengenali problemnya kalian, udah selesai R&D, udah selesai research and development gitu kan, kalian memilih framework atau bahasa pemrograman yang kalian bisa, guys. Nah, ini buat kalian yang sebagai seorang junior, buat kalian yang sebagai seorang senior, kalian bisa skip di bagian ini. Karena untuk seorang senior udah pasti tahulah bagian bahasa pemrograman yang mana yang kalian sering pakai, bahasa pemrograman yang sering kalian gunakan juga, yang sering menghasilkan cuan bagi kalian gitu kan. Sebagai seorang, itu disclaimer, ini sebagai seorang senior software engineer, karena seorang senior software engineer itu udah pasti tahulah kalau misalnya seorang senior itu pasti udah tahu pemrograman apa, bahasa pemrograman apa yang harus kalian lakukan dan kalian biasa pakai gitu. Nah, untuk seorang junior software engineer, kalian mungkin kalau misalnya kalian bekerja di satu perusahaan besar, itu kalian harus beradaptasi dengan framework yang sudah ada gitu. Jadi kalau misalnya kalian sebagai seorang junior software engineer atau seorang junior web developer, itu kalian harus tahu dulu bahasa pemrograman yang biasa dipakai oleh senior kalian. Itu biasanya tuh di perusahaan besar, karena perusahaan besar tuh pasti udah tahulah software apa aja yang sering dipakai, software apa aja yang sering diterapkan di sini gitu. Jadi kalian harus harus belajar dulu. Mungkin kalian harus belajar beradaptasi juga dengan software yang bahasa pemrograman yang sering kalian pakai gitu kan. Nah, nanti kalau misalnya kalian sudah beradaptasi, itu sebenarnya udah lumayan lama sih juga kalau kalian beradaptasi juga dengan software engineer. Tapi yang jelas kalian tapi mau nggak mau kalian harus belajar. Kalian harus belajar framework yang sudah diterapkan di sini. Mungkin kalau misalnya kecuali kalau misalnya kalian sudah kecuali kalau misalnya kalian sudah di perusahaan besar dan sudah menjadi seorang senior software engineer di satu perusahaan itu, mungkin itu sudah menjadi sebuah itu mungkin sudah beda cerita sih kalau menurutku ya, Oke. So, ya, jadi mungkin kalau menurutku, kalau misalnya menjadi seorang software engineer atau junior software engineer, apalagi kalau misalnya kalian bekerja sendiri gitu, nggak ada tim apa segala macamnya, kalian juga harus tahu juga pemilihan framework atau bahasa pemrograman juga sih. Misalnya kayak Laravel, ada Next.js, ada Python, ada C#, ada Java juga gitu. Tergantung kebutuhan kalian sih, frameworknya kalian pakai apa. Misalnya kalau misalnya kalian bikin aplikasi berbasis desktop, bisa pakai C#. Kalau misalnya C# atau Java, kalau misalnya kalian bisa keduanya, mungkin kalian bisa pakai Python. Atau kalau misalnya kalian seorang software web dev, itu bisa Laravel atau Next.js gitu sih kurang lebih. Tapi kebanyakan kalian bisa pakai Next.js sih. Next.js untuk menentukan pemilihan framework atau bahasa pemrograman yang akan kalian atau project yang kalian gunakan gitu sih kurang lebih. Oke. So, jadi mungkin seperti itu sih, untuk pemilihan framework atau bahasa pemrograman. Lalu setelah kalian membuat sebuah setelah udah nge-decide untuk pemilihan framework, misalnya kayak Laravel gitu misalnya, aku decide untuk bikin Laravel nih, gitu. Kalian harus membuat sebuah diagram, guys. Nah, kenapa aku concern banget sama yang namanya diagram atau diagram? Kenapa aku harus concern banget sama yang namanya diagram? Karena kebanyakan dari teman-teman semuanya itu pasti udah ngerasa kayak dia nih pro. Dia nih udah tahu apa sih, dia nih udah pro, dia nih udah tahu problemnya yang diperlukan tuh apa aja gitu. Bener-bener problem yang udah dia ngerti sama perusahaannya apa yang dia cari gitu kan. Tapi pas udah dia eksekusi dan pas udah
apa namanya, pas udah selesai programnya atau biasa dibilang kayak post pro gitu misalnya, itu pasti banyak ada problemnya. Banyak ada revisinya, banyak ada segala macamnya, dan ya, banyak banget seperti itu. Jadi solusiku adalah kalian harus membuat sebuah diagram. Ya, aku bener-bener real banget nih sama kalian nih. Real banget sama teman-teman kalian untuk ngingetin bahwa kalian tuh harus yang bikin yang namanya diagram, guys. Bener-bener harus aku harus ngingetin kalian bahwa kalian harus bikin sebuah diagram. Kenapa kalau saya diagram? Karena kalian harus tahu juga kalau diagram itu tuh sangat penting untuk kalian. Untuk mencari tahu problemnya apa pada saat untuk melihat workflow dari aplikasinya seperti apa, menjalankannya seperti apa, dan juga pada saat kalian membuat diagram baru selesai, kalian bisa nyampein itu ke perusahaan kalian kalau alur programnya itu seperti ini gitu. Alur programnya itu seperti itu. Buat diagram, guys. Buat diagram. Nah, ada beberapa tools yang bisa aku kasih ke kalian semua. Itu ada namanya draw.io. Draw.io itu gratis. Terus ada eraser.io, itu juga gratis. Dan paling concern adalah Whimsical. Salah satu tools yang bisa kalian gunakan juga untuk membuat sebuah ERD atau Entity Relationship Diagram. Atau mungkin bisa bisa bikin diagram DFD gitu, DFD atau DFT gitu kan, bisa kalian pakai di Whimsical juga. Nah, setelah kalian sudah dapat semuanya, sudah dapat everything that you need untuk membuat sebuah program, baru kalian mulai mengcoding. Dan juga projectnya itu, kalau menurutku sih setiap project yang aku buat itu langsung ke GitHub, langsung semuanya. Jadi menurutku setiap project itu harus terkoneksi ke GitHub repo dan set ke private, guys, biar supaya nanti karena kan GitHub itu dibuat open source gitu. Jadi buat program-program yang mungkin buat program-program yang seperti tools yang biasanya kayak Laravel, Reverb atau segala macamnya, atau Filament PHP, itu biasanya open source dan itu tuh memang sengaja dibuat open source supaya nanti anak-anak yang di sana bisa berkontribusi juga. Tapi kalau misalnya kalian membuat sebuah aplikasi yang berbasis perusahaan, sistem untuk perusahaan, itu lebih baik kalian set ke private. Karena itu juga salah satu hal yang sangat krusial banget, karena kalau untuk private itu dia tidak bisa melihat codingannya, dan juga hacker pun tidak bisa mengeksploit software kalian gitu kalau kalian set ke private gitu sih, guys. Jadi mungkin kalian karena ke private itu dia sifatnya tertutup dan cuman kalian aja yang tahu gitu sih, kurang lebih. So ya, jadi mungkin itu aja sih yang bisa aku sampaikan ke kalian semua, tips dan triknya bagaimana caranya kalian untuk memulai sebuah pemrograman atau sebagai seorang software engineer di perusahaan besar gitu kan. Karena banyak banget dari teman-teman semuanya yang yang memberikan sebuah informasi, ngasih tahu aku kalau ya kalian perlu Bang, kasih tahu dong gimana caranya memulai sebuah pemrograman dasar gitu sih, kurang lebih. So thank you guys so much untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini, dan terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang sudah subscribe channel YouTubeku. Dan juga shortsku cuma ngambil dari video doang. Dan ya, thank you guys so much untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau misalnya aku ada salah ngomong apa segala macamnya, aku mohon maaf, karena aku berusaha untuk sharing ke kalian semua bagaimana cara untuk menjadi seorang software engineer di perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan startup menurutku. Dan disclaimer, ini sebagai seorang backend dev dan menurut opiniku. Mungkin kalau misalnya kalian punya opini lain, bisa kalian share di komentar juga. Dan mungkin aku bisa bisa komen, bisa balas juga Dan kalau misalnya kalian punya pemikiran yang berbeda, mungkin kalian bisa komen juga di sana. Dan I will see you guys in the next episode. Jangan lupa komen, subscribe, and I will see you guys in the next episode. Bye bye.